Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Femi Nurhidayati, NIM 2010504009 dari kelas 2056A Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai hubungan diplomatik Indonesia dan Israel. Bagaimana jika Indonesia dan Israel melakukan hubungan diplomatik? Baiklah, saya akan menjelaskan negara Israel itu sebuah negara apa sih? Israel adalah sebuah negara di Asia Barat yang dikelilingi Laut Tengah, Lebanon, Suriah, negara Palestina, Yordania, Mesir, dan gurun pasir Sinai. Selain itu, dikelilingi pulau 2A daerah Otoritas Nasional Palestina dan jalur Gaza dan tepi barat, dengan populasi sebesar 7,5 juta jiwa. Israel merupakan satu-satunya negara Yahudi di dunia. Selain itu, terdapat pula beberapa kelompok etnis minoritas lainnya, meliputi etnis Arab yang berkewarganegaraan Israel, beserta kelompok-kelompok keagamaan lainnya seperti Muslim, Kristen, Gaza, Samaria, dan lain-lain. Lalu apa yang dimaksud dengan diplomatik? Diplomatik atau hubungan resmi antara negara dan negara. Diplomatik berasal dari bahasa Latin diploma, dari bahasa Inggris diplomacy, yaitu piagam. Dalam arti luas, diplomatik diartikan sebagai sarana-sarana yang sah dan legal yang digunakan suatu negara dalam melaksanakan politik luar negerinya. Sering juga disebut diplomasi. Diplomasi adalah penyelenggaraan resmi hubungan negara antar negara. Di era Presiden Gus Dur, upaya kerjasama Indonesia-Israel sempat mencuat. Kali itu banyak kalangan yang melakukan protes dengan berbagai argumentasi. Padahal sejak Israel memproklamasikan kemerdekaannya tahun 1948, Indonesia tidak menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Tetapi Gus Dur saat menjabat sebagai presiden pada masa 1999 sampai 2001 membuka hubungan dengan Israel setelah sekian lama Indonesia menutup diri. Untuk itu Gus Dur saat itu mengajak segenap rakyat Indonesia untuk memikirkan kembali betapa pentingnya menjalin hubungan dengan Israel. Gus Dur memang unik. Ia seorang tokoh Islam di Indonesia. Ia lahir dari keluarga kiai dari pondok pesantren tradisional. Meski demikian, ia jauh dari stereotip bahwa pemimpin Islam harus memusuhi Israel. Sebaliknya, ia dekat dengan Israel. Jauh sebelum ia menjadi presiden, Gus Dur sudah dekat dengan Israel. Pada 1994, ia pernah diundang oleh Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin untuk menyaksikan penandatanganan perjanjian damai antara Israel dan Yordania. Ada dua alasan yang diutarakan Gus Dur mengapa ia ingin menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Pertama, Gus Dur ingin memastikan kapitalis George Soros yang keturunan Yahudi tidak mengacaukan pasar modal. Kedua, ingin meningkatkan posisi tawar Indonesia di Timur Tengah. Sebab selama ini Timur Tengah tidak pernah membantu Indonesia menghadapi krisis. Lalu untuk sekarang sudah banyak negara yang menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Lalu bagaimana Indonesia? Merujuk pada pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, Indonesia menolak segala bentuk penjajahan sebagaimana dilakukan Israel terhadap Palestina. Masyarakat Indonesia juga mempunyai empati dan solidaritas yang tinggi terhadap nasib Palestina. Terakhir, Presiden Jokowi menunjukkan komitmennya terhadap Presiden Palestina. Meskipun Indonesia tidak secara resmi berhubungan dengan Israel, data statistik perdagangan PBB atau UN Comtrade mencatat bahwa kedua negara telah melakukan transaksi dagang sejak 1990. Rekor transaksi terbesar kedua negara adalah USD 2,2
214,1 juta pada tahun 2020, dengan 7,6 adalah ekspor Indonesia ke Israel. Ekspor Indonesia didominasi oleh komoditas seperti minyak sawit, minyak kakao, dan mentega. Sementara itu, impor Israel ke Indonesia berupa mesin cetak, sirkuit elektronik, dan komponen pesawat terbang. Lantas, kenapa Indonesia memilih situasi seperti ini, membiarkan hubungan diplomatik membeku, sedangkan hubungan bisnis semakin hangat? Pada dasarnya, kebijakan luar negeri atau foreign policy suatu negara didasarkan pada national interest atau kepentingan nasional suatu negara, termasuk Indonesia. Dalam konteks hubungan internasional, para aktor negara cenderung akan menggunakan pilihan rational choice untuk mencapai kepentingan mereka. Stephen Walsh menjelaskan bahwa para aktor akan berusaha untuk mengambil suatu pilihan yang akan membawa hasil maksimal bagi mereka. Dengan kata lain, rasionalisasi dalam hubungan diplomatik adalah kepentingan nasional setiap negara. Melihat situasi seperti ini, apakah benar bahwa kepentingan Indonesia hanya sebatas kemerdekaan Palestina dan melewatkan kesempatan besar untuk bekerja sama dengan Israel? Kenapa Israel? Jika melihat isi atau tujuan dari dibukanya hubungan bilateral dengan Israel oleh beberapa negara teluk, sebagaimana tertuang dalam The Abraham Accord, beberapa negara tersebut mempunyai alasan yang cukup variatif tentang alasan bekerja sama dengan Israel. Pertama adalah negara UEA. Dikutip dari perjanjian antara UE dengan Israel, kedua negara menyepakati kerjasama dalam bidang investasi, pendidikan, pariwisata, sains, dan teknologi. Lainnya, bagi negara Bahrain, Israel dapat menjadi pelindung bagi mereka. Bahrain membeli jaminan perlindungan dari Israel dan Amerika Serikat untuk melindungi negara mereka dari konfrontasi Iran. Menyusul UE dan Bahrain, Sudan memilih untuk bersahabat dengan Israel. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Sudan merupakan salah satu negara yang pada awalnya menentang keras adanya negara Israel. Sudan juga pernah menjadi tuan rumah Liga Arab, di mana dalam forum tersebut mereka bersumpah untuk tidak akan pernah berdamai dengan Israel. Lain kata, realitas politik dan krisis ekonomi yang terjadi di Sudan memaksa mereka berdamai dengan Israel. Hal ini dilakukan untuk membuka pintu bantuan dari Amerika Serikat kepada mereka. Lalu bagi Maroko, kepentingan mereka dalam normalisasi dengan Israel adalah untuk mendapatkan pengakuan dari Amerika Serikat atas teritori Sahara Barat yang masih diperebutkan dengan Aljazair. Alasan utama negara-negara dengan bekerja sama dengan Israel adalah, secara singkat, mereka membutuhkan Israel, fakta yang tidak bisa dipungkiri. Selain peran besar Amerika Serikat sebagai pelobby dan pendukung negara tersebut, kemajuan Israel dipengaruhi oleh adanya fenomena brand gang, atau masuknya kelompok terdidik ke negara Israel. Sebagaimana diketahui, pada tahun 1990-an, banyak ilmuwan terampil dari Uni Soviet yang memilih untuk bermigrasi ke Israel akibat situasi keamanan pada saat itu. Akibatnya, pada saat ini negara Yahudi tersebut merupakan negara dengan perkembangan teknologi yang sangat maju, terutama dalam bidang militer, farmasi, pertanian, dan media digital. Pemerintah berupaya agar tetap populis bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim dengan mendukung kemerdekaan Palestina. Di sisi lain, relasi dagang dengan Israel juga menjadi kepentingan bagi Indonesia. Lebih lanjut lagi, kedua penulis menjelaskan bahwa pola hubungan Indonesia-Israel justru akan merugikan Indonesia. Dengan situasi seperti ini, penulis cenderung meyakini bahwa alasan terbesar Indonesia hari ini belum membuka hubungan dengan Israel adalah situasi politik domestik, sama halnya dengan pembedaan terhadap relasi diplomatik dan kepentingan bisnis. Normalisasi dengan Israel tidak berarti mendukung penjajahan dan melupakan kemerdekaan Palestina. Adanya hubungan diplomatik Indonesia-Israel akan memudahkan Indonesia untuk lebih aktif mendorong kemerdekaan Palestina. Relasi ekonomi kedua negara yang erat akan mendorong adanya dialog-dialog tentang perdamaian,
Palestina dan stabilitas kawasan. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai hubungan diplomatik Indonesia-Israel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.